Halo teman-teman semua, kenalin aku kita di sini sama Kak Muna, bersama-sama member dari PB Plastik Bag Jogja dari Divisi Education. Nah, di sore hari ini, jadi seperti biasa, kami sering mengadakan seputar obrolan sampah. Itu kami adakan sekitar mungkin kurang lebih 1 bulan sekali untuk membicarakan topik-topik tertentu. Dan topik sore hari ini kita ambil dari artikel yang ditulis oleh Kak Mona. Nah, jadi buat teman-teman yang belum cek artikelnya, boleh banget cek di laman Medium by Plastic Bag Jogja. Untuk linknya bisa dilihat di bio by Plastic Bag Jogja. Oke, jadi teman-teman buat topik yang kita bahas ini dari artikel Kak Mona yang judulnya Plastik PVC pada mainan anak aman atau tidak. Nah, jadi kita mau mendiskusikan kira-kira plastik PVC yang sering kita pakai buat mainan zaman dulu kecil tuh sebenarnya aman atau enggak sih? Oke, sebelumnya aku mau tanya dulu ke Kak Mona. Kenapa sih Kak Mona pilih tulisan ini tentang plastik PVC pada mainan anak? Boleh diceritain mungkin? Oke, oke, ini jadi menarik banget ya teman-teman. Em, jadi inspirasi awalnya itu sebenarnya muncul dari kebutuhan aku sendiri. Awal tahun kemarin aku sempat lagi cari referensi tentang mainan-mainan anak buat kado keponakan aku. Dari searching-searching itu, aku nemuin banyak banget fakta-fakta menarik tentang mainan anak. Salah satunya, salah satu contohnya itu bahwa sebenarnya mainan anak itu ternyata bukan cuma buat hiburan aja loh Kak. Ini Kak Tita dan teman-teman semuanya. Ternyata mainan anak itu juga mendukung potensi perkembangan kognitif dan tumbuh kembang anak itu sendiri. Dan sebenarnya banyak banget fakta-fakta menarik lainnya. Cuman aku yang tertariknya di sini adalah tentang penggunaan plastik PVC pada anak, di mana terdapat keraguan dari pihak konsumen dan aktivis-aktivis lingkungan bahwa sebenarnya plastik PVC pada mainan anak ini berbahaya untuk manusia dan lingkungan. Jadi aku tertarik untuk menelisik lebih jauh sebenarnya plastik ini nih apa dan berbahayanya itu kenapa sih seperti itu. Oh, oke, ini fakta yang menarik ya. Soalnya anak-anak pasti kan mainan ya, sering mainan, punya banyak mainan, macam-macam lah. Ada yang mobil-mobilan, bola, dan sebagainya. Dan ternyata plastiknya itu ada yang mengatakan bahwa itu berbahaya ya. Nah, kalau tadi Banget Kak. dari ya dari konsumen dan dari aktivis lingkungan itu mengatakan itu bahaya, sebenarnya kandungan berbahaya apa sih Kak yang ada di dalam plastik PVC itu? Oke, jadi sebelum kita bahas tentang kandungannya apa aja, plastik PVC ini sendiri atau lebih dikenal dengan plastik vinil yang berbahan dasar vinil klorida itu telah teruji bersifat karsinogen nih teman-teman atau menyebabkan kanker. Selain dari bahan dasarnya sendiri yang menyebabkan kanker, penggunaannya pada mainan anak itu juga ditambahkan dengan senyawa-senyawa kimia lain. Salah satunya adalah ftalat. Ftalat ini juga ditemukan pada kosmetik dan biasanya kalau pada mainan anak itu digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas dan daya tahan mainan anak itu sendiri. Nah, sebelum kita bahas bahayanya apa aja, aku mau kita luruskan nih sebenarnya aman nggak sih plastik PVC ini. Jadi para peneliti telah membuktikan bahwa sebenarnya plastik PVC pada mainan anak itu aman digunakan dengan catatan penggunaan proporsi senyawa-senyawa kimia pada plastik PVC harus sesuai dengan anjuran yang telah ditetapkan. Jadi sudah terjawab ya, sebenarnya aman dengan catatan senyawa-senyawa kimia pada plastik PVC memenuhi standar yang telah ditentukan. Masalahnya adalah mainan-mainan anak di Indonesia itu hampir setengahnya itu apa ya? Hampir setengah dari mainan-mainan anak di Indonesia tidak teruji, tidak jelas keamanannya, tapi lolos di pasaran nih Kak kita. Itulah kenapa timbul banyak banget kekhawatiran dari pihak konsumen dan juga aktivis-aktivis lingkungan.
bahayanya sendiri seperti dari phthalat itu bisa menyebabkan gangguan hormon, kanker payudara, cacat lahir, keguguran, hingga pubertas dini, dan beberapa gangguan pada sistem reproduksi. Jadi seperti nggak sadar gak sih kayak ternyata kita selama ini sedekat itu dengan bahan-bahan kimia berbahaya, dan kita nggak sadar bahwa bahan-bahan kimia berbahaya itu ada di mainan anak yang kita pandang selama ini lucu, unik, menarik perhatian, warnanya menarik, dan kita nggak nyangka kalau ternyata mereka berada di bawah uh, teror dari bahan-bahan kimia berbahaya seperti itu. Ya bener banget ya, ternyata berbahaya itu padahal digunakan oleh anak-anak yang maksudnya anak-anak kan juga masih kecil, mereka belum banyak belajar tentang ilmu-ilmu seperti ini, mereka belum tahu kalau itu ternyata berbahaya. Ya, Bener banget ya. ya. Berarti untuk pertanyaan yang tadi aman atau tidak, itu bisa dijawab dua-duanya ya Kak. Yang aman, itu kalau yang udah teruji sesuai dengan standar, tapi kalau yang tidak, itu berarti yang belum sesuai dengan standar. Dan masalahnya di Indonesia masih banyak yang belum sesuai dengan standar. Wah, ngeri Iya, gitu ya bener ternyata banget. kalau emang belum sesuai dengan standar itu yang berbahaya. Bener banget, Kati. Oke. Terus contoh mainannya itu yang kayak gimana sih Kak? Kalau kita kan lihat mainan anak tuh banyak banget ya. Ada yang kecil, ada yang besar, warna-warni, dan sebagainya. Nah, contoh mainan yang mengandung phthalates dan yang punya zat-zat berbahaya lainnya itu kira-kira apa aja? Oke, jadi untuk contoh-contoh mainannya sendiri pastinya ada banyak banget ya. Namun ada beberapa mainan dari plastik PVC yang banyak beredar di Indonesia. Itu pertama, ingat gak sih dulu sempat viral ini loh bebek karet yang sering sering ngapung di kolam, terus dipakai dipakai di motor, terus di helm Gojek. Itu terbuat dari plastik PVC nih teman-teman. Walaupun memang namanya bebek karet ya, tapi itu bahan dasarnya adalah plastik PVC. Lalu ada juga kolam renang tiup, sepatu boots, terus matras, bola pantai, lalu kerincingan mainan anak balita itu juga masuk, tidak semua, tapi ada beberapa dari kerincingan mainan anak terbuat dari plastik PVC. Gitu Kak Tita. Padahal yang kerincingan itu biasanya sama bayi digigit-gigit gitu gak sih? Bener banget, bener banget. Sedangkan masalah dari plastik PVC ini adalah jangan sampai tergigit. Iya, iya. Berarti itu bisa zat-zat kimianya bisa apa ya kayak masuk ke dalam tubuh kalau digigit ya. Iya benar Kak, tergigit, dan ditambah lagi beberapa bahan kimia tambahan seperti pewarna yang mungkin tidak jelas keamanannya, kan bisa juga masuk atau mungkin memudar ketika pegang gitu sama anak-anak gitu. Iya benar-benar. Berarti mainan-mainan yang kayak gitu tanpa kita sadari memang benar-benar bisa berbahaya. Padahal anak kecil itu sering gigit-gigit, melempar-lempar, ngeremet-ngeremet mainannya. Iya gak sih Kak? Bener banget Ya, Kak. oke oke. Nah, terus gimana sih Kak Muna caranya biar uh, anak kecil yang sedang bermain dengan mainannya itu terhindar dari bahaya zat-zat kimia yang ada di dalamnya? Oke, jadi beberapa tips untuk teman-teman untuk menghindari plastik PVC atau mungkin mengurangi uh, bahaya dari plastik PVC ini. Pertama, pastinya sebisa mungkin kita kalau bisa jangan pakai plastik mainan anak dari berbahan dasar plastik, karena zaman sekarang kan sudah banyak banget ya alternatif lain, mainan-mainan anak yang terbuat dari bahan-bahan natural seperti kayu, kain, kain-kain katun, dan kain-kain wool. Jadi kalau misalnya bisa dihindari, sebaiknya dihindari saja. Lalu bisa juga pastikan untuk
bahwa mainan anak itu sudah lulus standar nasional Indonesia, karena standar SNI pada mainan anak di Indonesia itu sudah sangat aman. Kadar ftalat pada mainan anak di Indonesia itu minus 71% dan itu sudah sesuai dengan anjuran yang ditetapkan. Diperhatikan juga tentang kode-kode pada kemasan seperti kode A, kode 7 and 6. Lalu ada juga perhatikan juga tentang kondisi mainan anak itu sendiri. Terkadang kan kita udah beliin mainan anak gitu kan, dikasih aja terus nggak dilihat lagi gitu ya, biarin aja mereka main, yang penting mereka seneng gitu kan. Selalu diperhatikan kondisi mainannya, apakah warnanya memudar atau berbau tajam. Terus juga selalu baca aturan pemakaiannya, karena beberapa mainan itu ada seperti anjuran pemakaian, jangan diletakkan pada suhu tertentu, jangan menggigit mainan. Alangkah lebih baiknya jika kita menaati aturan-aturan pemakaian tersebut. Begitu Kak Tita. Oke, berarti tetap bisa ya anak-anak itu tetap bermain dengan aman, terhindar dari bahaya-bahayanya. Bisa tadi contohnya pakai mainan-mainan yang lebih natural dari kayu, dari kain dan sebagainya. Terus juga lebih berhati-hati lagi dalam membeli. Terutama kita kan, misal kita mau beliin kayak kamu tadi mau beli buat ponaannya ya berarti. Nah, mau beli buat Ya, ponaan itu kan berarti Kak Mona yang udah tahu, udah pernah baca tentang masalah ini, jadi tahu, oh berarti aku nggak bisa beliin mainan ponaanku itu sembarangan, harus dicek dulu apakah ini udah lulus standar atau belum. Terus juga harus ngecekin kode-kodenya biar eh, anak itu bisa bermain dengan aman. Terus untuk penyimpanannya, perawatan mainan itu juga harus diperhatikan biar lebih aman lagi untuk anak-anak yang sedang bermain. Oke. benar. Terus untuk Kak Mona sendiri dulu waktu kecil mainannya mainan yang kayak gimana Kak? Kayaknya dulu kalau aku jarang ya punya mainan-mainan seperti itu, karena aku anak desa. Jadi aku lebih suka explore. Aku sukanya bocah petualang gitu. Mainannya mainan lumpur gitu ya. Kalau Kak Tita sendiri masih ingat nih mainan favoritnya waktu kecil? Waktu kecil aku ingat tadi yang disebutin Kak Mona ada matras. Nah dulu aku punya matras yang puzzle itu. Yang itu kan ya Kak berarti yang mengandung alat juga. Iya. Benar-benar Nah dulu aku punya itu. beberapa. Mm-mm. Dulu aku lupa aku ngapain ya, apa aku sampai gigit-gigit juga, jadi takut baru sadar sekarang. Terus ya dulu aku punya itu. Namanya yang aku suka ini Kak, yang dia kayak donat-donat nanti disusun dari yang paling besar terus kecil-kecil-kecil gitu. What? Benar-benar aku tahu, aku tahu. Iya. Aku tahu. Nah itu ternyata cukup berbahaya dan mungkin juga zaman aku kecil dulu kita belum terlalu tahu ya tentang masalah-masalah kayak gini. Mungkin juga dari orang tua, orang dewasa di sekitar kita juga kurang paham akan masalah ini. Nah, karena kita di sini udah tahu dan di sini juga udah dapet ilmu baru nih dari Kak Mona. Teman-teman di sini dapat wawasan baru. Jadi buat teman-teman yang punya adik, punya ponaan, atau punya saudara yang masih kecil bisa lebih hati-hati lagi dalam eh, membelikan mainan-mainan yang terbuat dari plastik. Terus juga selalu diawasi biar mainan itu nggak disalahgunakan, nggak dikit-dikit, nggak ditelan kayak gitu. Benar banget ya Oke. Tita. Buat teman-teman di sini gimana nih kira-kira? Kalau dulu mainannya pada mainan apa? Terus apakah dulu juga ikut gigit-gigit makan? Gigit-gigit mainan? Oh, Nah, yuk. aku sih dulu kayaknya iya ya, seingatku. Tapi ya udah lupa juga sih. Ya untungnya sekarang juga sehat-sehat aja. Ya, ya semoga nggak terkena bahayanya lah zaman dulu. Meskipun udah terlanjur, tapi kita kan udah tahu. Jadi untuk orang lain kita bisa lebih menjaga lagi. Oke, ini topiknya keren banget. Dan mungkin teman-teman yang ada pertanyaan, boleh banget mengajukan pertanyaan lewat komentar atau lewat bagian Q&A. Nanti akan kita diskusikan bareng-bareng di sini.
Oke, mungkin aku sambil baca-baca komen, ada yang bilang, wah ini kayaknya mainanku ada yang PVC nih. Wah, gimana tuh? Gimana? Waduh. Terus ada lagi yang suka main Lego. Kalau Lego juga PVC bukan sih, Kak? Oh, Lego. Iya ya. Le- Lego mungkin karena itu sudah internasional ya, selama dia sudah lulus standar SNI, aman aja sih. Oh iya. Lagi plastik PVC ini biasanya mainan-mainan anak berbahan plastik PVC ini dia tuh plastik yang lembut gitu loh Kak. Kayak fleksibel gitu loh. Kalau Lego kan keras ya, padat gitu. Jadi ini bukan deh. Oke, berarti aman itu yang main Lego. Tapi juga jangan ditelan Legonya. Sama aja ya. Sebelum penyakit. Oke. Ini aku sama buka bagian question. Ini ada yang tanya, buat peraturan pemerintah sendiri, udah ada nggak sih Kak tentang peraturan PVC pada mainan anak? Oke. Jadi sejauh yang aku tahu untuk peraturan pemerintah sendiri, untuk peraturan khusus plastik PVC itu nggak ada. Tapi ada standar SNI pada standar nasional Indonesia wajib pada mainan anak, dan di standar nasional Indonesia pada mainan anak itu sendiri sudah mengatur seperti tadi kandungan ftalat pada PVC minus 71%, lalu aturan-aturan tentang penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya lainnya seperti BPA, lalu eh, polikarbonat itu sudah ada aturan-aturannya. Jadi kalau menurut pendapat aku sendiri, sepertinya itu sudah cukup aman digunakan. Tapi di luar negeri sendiri, contohnya di California itu ada aturan sendiri tentang plastik PVC ini karena mereka percaya bahwa plastik PVC ini memang benar-benar berbahaya gitu. Ya harapannya semoga ke depannya Indonesia bisa menerapkan aturan tentang penggunaan plastik PVC ini sendiri lebih uh, lebih ketat lagi gitu. Oke, iya bener banget sih. Semoga ada peraturan yang lebih jelas, lebih ketat lagi, biar nggak ada penjual-penjual yang memasarkan mainan plastik yang tidak aman ke masyarakat. Karena kadang sebagai masyarakat juga kan kurang memperhatikan ya, asal beli, asal ada, dibeli. Tapi kalau dari produsen kan harusnya udah tahu kalau udah ada peraturan tertentunya, mereka nggak akan memproduksi dan memasarkan yang tidak sesuai dengan standar. Oke, Benar. baik. Itu udah terjawab ya satu pertanyaan. Terus ini aku cek lagi ada pertanyaan, mainan apa aja Kak? Jadi alternatif selain dari bahan plastik. Oke, mungkin bisa diceritain lagi Kak, alternatif lain selain dari plastik. Alternatif mainan-mainan lainnya seperti yang aku bilang tadi kayak mungkin boneka-boneka dari kain itu kan banyak ya sekarang ya. Uh, Terus ada juga mainan-mainan dari kayu kayak apa action figure gitu. Itu kan ada yang dari kayu, terus semacam puzzle. Itu menurut aku malah fungsinya lebih kelihatan jelas gitu loh untuk mengembangkan kognitif anak. Terus untuk kalau bebek-bebek karet seperti itu kan intinya dia hanya sebagai hiburan gitu kan, buat buat di gremet-gremet gitu. Walaupun memang alternatifnya nggak mungkin nggak semenarik gitu, nggak semenarik mainan-mainan plastik, tapi asalkan kita orang dewasa mengenalkan lebih awal ke anak-anak itu sendiri, kayaknya mereka juga nggak ini deh, nggak apa ya, kayaknya nggak protes aja. Oke, iya bener banget. Ada alternatif-alternatif lain kayak puzzle-puzzle dari kayu atau mungkin mainan dari kayu-kayu yang kayak mainan tradisional gitu banyak gak sih? Kayak ya Oh iya bener, kayak dakon benar, atau kayak yang untuk ada ketek ganti bunyi gitu suaranya. benar, benar, benar. Ingat apa ingat? Itu malah kayak lebih apa ya, lebih tradisional juga. Kita lebih mengembangkan mainan-mainan lokal, nggak cuma mainan-mainan dari produsen-produsen besar, tapi mungkin dari
pengrajin-pengrajin lokal yang punya mainan dari kayu atau pengrajin misal dari kain, bikin kerajinan-kerajinan boneka dari kain itu juga bisa diberikan ke Ya, anak-anak. ya. Atau mungkin mau lebih aman lagi buat mainan sendiri, kan sudah banyak ya kayaknya tutorial-tutorial buat mainan di YouTube atau di laman-laman Instagram. Itu mah kayaknya kita juga lebih kreatif, kita juga bisa milih bahan-bahan yang emang terjamin dan aman gitu digunakan untuk adik ataupun anak-anak kita nanti. Iya, bener banget nih. Anak-anaknya jadi lebih kreatif, terus kita juga bisa sambil bikin-bikin DIY gitu. Kalau kita Bener. bantuin. Oke, oke. Bener banget. Terus sama tadi itu yang kayak Kak Mona lebih berpetualang, mungkin itu juga bisa jadi alternatif teman-teman biar lebih apa ya bersatu dengan alam, lebih Ya. jadi bocah petualang gitu sejak dini. Bener banget. Oke, oke. Gitu ya untuk teman-teman yang tadi masih mau mencari alternatif mainan-mainannya kurang lebih itu, atau mungkin bisa ekspor sendiri ya di daerahnya masing-masing kalau ada mainan tradisional atau ada mainan-mainan yang bisa diberikan ke anak-anak yang lebih aman, dan tentunya juga tetap mengembangkan kemampuan anak dalam menjadi lebih kreatif, menjadi lebih uh, paham tentang permainan-permainan dan melatih otaknya juga. Oke, baik. Mungkin ini teman-teman masih ada yang mau bertanya lagi, boleh banget menggunakan bagian Q&A atau langsung tulis di kolom komentar. Oke, nah ini mungkin sambil nunggu teman-teman nanya, ngobrol-ngobrol dulu aja lah ya Kak kita. Boleh banget. Oke, boleh. Nah, ini mau tanya nih, ini kan tuh Kak Mona sekarang nulis artikel ya, kemarin nulis artikel, terus sekarang kita diskusiin tentang artikelnya. Nah, selama di Biographers Impact Jogja ini, Kak Mona udah ngapain aja sih? Oke, jadi aku join BBPB itu dari awal tahun kemarin. Dari awal join di BBPB udah ikut beberapa acara BBPB, salah satunya brand audit yang baru aja closing minggu kemarin. Itu seru banget. Aku juga jadi lebih tahu dan lebih sadar kalau ternyata kontrol sampah aku masih berantakan banget. Terus ketemu amazing people yang baik banget, selalu ngasih nasihat, selalu ngingetin. Pokoknya seru banget deh. BBPB Jogja keren. Oke, mantap. Kemarin aku juga kebetulan ikut yang brand audit itu. Dan terus aku juga ngerasa, wah, ternyata plastik kecil-kecil kayak plastik sedotan, plastik apa yang kecil-kecil, pembungkus permen dan sebagainya. Ternyata banyak juga yang aku hasilin seharinya. Bener banget Kak. Iya, Kayak jadi aduh ya ampun baru sadar ya, baru sekarang sadarnya gitu. Mana itu cuma seminggu, iya, sedangkan usia aku udah 21 tahun. bener-bener. Bener banget. Terus seberapa banyak ya selama 21 tahun kalau dikumpulin. Aduh, Iya, nggak ada. ternyata banyak banget nih. Oke, mungkin Kak Mona ini kan join BB Plastik Break Jogja pasti juga tertarik nih dengan isu-isu plastik, isu lingkungan. Terus mungkin juga udah ada penerapan sehari-hari gimana sih caranya mengurangi plastik sehari-harinya. Nah, mungkin boleh diceritain nih kalau Kak Mona sehari-harinya apakah ada usaha mengurangi plastik yang bisa diceritakan ke teman-teman. Oke, kalau untuk sejauh ini pastinya pengurangan plastiknya dimulai dari memilah sampah ya. Memilah sampah baik itu sampah plastik, kertas maupun organik, kaleng dan lain-lain. Terus juga selalu bawa tas baik untuk belanja. Kalau eh, mau beli-beli jajan itu bawa wadah sendiri, mau beli minum bawa tumbler sendiri. Dari hal-hal kecil aja, dari kesadaran-kesadaran kecil, nanti lama-lama juga pastinya
pelan-pelan tapi pasti konsisten. Nanti lama-lama juga bakal kita punya lifestyle yang berubah, karena untuk bisa langsung tiba-tiba zero plastik gitu kan kayaknya susah banget, kayaknya impossible malah ya. Jadi pelan-pelan asal kita konsisten dalam hati dan berubah lebih baik lah. Aku juga kurang lebih sama kayak Kak Mona ya, kayak dikit-dikit lah dari bawa botol minum sendiri, terus bawa tote bag sendiri kemana-mana. Itu menurutku juga udah mengurangi banget. Dan tentunya dari sore hari ini aku juga jadi semakin tahu, mungkin besok bisa nih ke depannya kalau aku mau beliin saudaraku mainan, bisa mengganti dengan mainan yang tidak plastik juga. Kan juga kita tahu kalau plastik itu berbahaya bagi lingkungan, sulit terurai, dan ternyata ditambah lagi plastik PVC ini ada kandungan berbahayanya yang membahayakan bagi kesehatan. Oke, jadi di situ aku juga makin tahu, mungkin dari obrolan kayak gini juga bisa menambah lifestyleku menjadi yang lebih baik, lebih mengurangi plastik. Bener banget gitu. Oke, kalau teman-teman yang di sini gimana nih, kira-kira boleh diramein komentarnya? Kalau mau nanya boleh banget nih. Iya, boleh banget kalau ada pertanyaan lagi. Kalau aku mau nanya Kak Tita boleh nggak nih? Boleh. Ya, oke. Selama pengen tahu sih, selama Kak Tita join BBPB, kesulitan yang ditemuin itu apa aja sih, dan cara Kak Tita menghandle situasi itu seperti apa? Oke, kesulitan ya. Sebenarnya kalau kesulitan nggak banyak, lebih banyak temennya, lebih banyak apa ya, dapat ilmunya, dapat teman-teman baru. Terus kita juga lebih sering sharing-sharing bersama, itu banyak banget manfaatnya, banyak banget ilmunya. Terus kalau kesulitan mungkin ya kayak kesulitan-kesulitan dasar yang dialami orang kalau berorganisasi atau berkomunitas gitu kan pasti adalah ya, misal kayak miskomunikasi sedikit lah tentang apa gitu, tentang program kerja yang miskomunikasi. Mungkin kalau kesulitan cuma kesulitan seperti itu, tapi secara keseluruhan sebenarnya aku lebih merasa dapat manfaatnya, dapat wawasan-wawasan dan ilmu baru dari teman-teman di sini. Begitu, Kak. Wah, keren banget. Ya. Oke, terus buat teman-teman mungkin yang bukan termasuk member dari BPPB juga sebenarnya pastinya juga mendapatkan manfaat dong, karena kita selalu sharing apa yang kita tahu, apa yang kita punya, kita share lewat Instagram kita, terus juga tulisan-tulisan kita upload secara rutin di Medium. Buat teman-teman bisa baca, bisa tambah wawasan tentang isu-isu sampah plastik terkini. Terus juga banyak juga agenda-agenda kayak kemarin brand audit itu juga bisa diikuti secara umum sama teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan isu ini, tertarik dengan kehidupan less plastik, itu bisa banget join kegiatan-kegiatannya Buat Plastik Breakthrough. Ya, buat teman-teman yang ada di sini, pantengin terus aja Instagram kami karena kita rutin mengadakan diskusi kayak gini, terus juga rutin upload konten yang tentunya menambah wawasan teman-teman. Mungkin aku simpulin dulu aja ya dari topik diskusi kita sore hari ini. Jadi di sore hari ini kita udah mendiskusikan tentang plastik PVC pada mainan anak. Kita mendiskusikan apakah plastik PVC itu aman atau tidak. Dan tadi udah dijawab sama Kak Mona, kalau sebenarnya ada yang aman kalau mainan itu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan kandungannya, dan ada juga yang tidak aman kalau itu dipasarkan atau dijual namun belum sesuai dengan standar. Nah, terus contoh-contoh mainannya juga cukup banyak, mulai dari bebek-bebek karet, matras, dan sebagainya. Biasanya yang kita temui cenderung dia itu plastik yang agak lembut, yang bisa digerak-gerakkan, bisa agak luas gitu. Nah, itu termasuk plastik PVC yang mengandung phthalate yang kandungannya itu berbahaya bagi kesehatan. Terus selanjutnya Kak Mona tadi juga udah sempat menjelaskan berbagai alternatif pilihan mainan yang lain, bisa mainan-mainan dari
kayu, mainan dari kain, atau mainan langsung di alam, itu bisa dijadikan alternatif buat anak-anak supaya lebih terhindar dari plastik PVC. Dan tentunya kalau anak-anak itu masih bermain dengan plastik PVC karena mainan dari plastik memang menarik, kita sebagai orang dewasa juga harus bijak dan harus bisa mengawasi apakah anak-anak itu dapat bermain dengan aman atau tidak. Misal mengawasi dengan cara menyimpannya di tempat yang baik, terus jangan sampai mainan-mainan itu digigit atau ditelan, seperti itu. Oke, mungkin dari topik pembicaraan diskusi kita hari ini itu yang bisa aku simpulin. Terus terakhir nih mungkin udah sore juga, dari Kak Mona bisa memberi apa ya pesan lah buat teman-teman yang masih ada di sini. Oke, buat teman-teman semuanya, selalu jaga kesehatan, selalu aware dengan lingkungan, sebisa mungkin perhatikan hal-hal kecil di lingkungan kita seperti mainan anak tadi. Uh, Mari kita lindungi masa depan anak-anak Indonesia dengan bijak memilih mainan dan menjadi peran orang tua, peran kakak, dan saudara yang baik bagi anak-anak di sekitar kita. Oke, mungkin untuk sore hari ini diskusi kita cukupkan sampai sini. Makasih sekali lagi buat semuanya, buat teman-teman yang udah mendengarkan, dan terutama buat Kak Mona yang udah membagikan ilmunya kepada teman-teman semua. Oke, sekian dari ya. Makasih Kak Mona, sekian dari kami. Kalau misalnya ada salah kata, kami mohon maaf. Sampai ketemu lagi di SOS berikutnya.